dengan mengobrak-abrik dan menghancurkan meja, kursi, serta peralatan vaksinasi COVID-19. Kaca jendela musola yang dijadikan gerai vaksinasi. Kecuali keluarga penerima manfaat KPM Bansos wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Jika tidak, Pemda akan mencabut nama dari daftar penerima Bansos. Edaran Bupati Bone Bolango tentang pemberian sanksi administratif bagi warga yang menolak vaksinasi. Dalam surat tersebut, warga yang tidak mengikuti vaksinasi akan diberikan sanksi administratif berupa penundaan hingga penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka, penerapan sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19 merupakan wujud sanksi yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Tim Wongso Negoro, dengan saya Tiffany Angelita sebagai pembicara pertama, rekan saya Angelika Milano sebagai pembicara kedua, dan Alisa Angelia sebagai pembicara ketiga. Di sini kami berdiri sebagai tim pro dalam mosi sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan oleh hadirnya sebuah virus menular COVID-19 di Wuhan, China. Menurut Kementerian Kesehatan, COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh jenis virus corona terbaru, yakni SARS-CoV-2. Bahkan, virus COVID-19 ini telah ditetapkan menjadi bencana nasional darurat menurut Kepres nomor 11 tahun 2020 dan Kepres nomor 12 tahun 2020. Kemudian diperparah oleh fakta bahwa Indonesia sempat menduduki peringkat 1 atas kasus kematian tertinggi di dunia akibat COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu sangat diperlukan solusi mengatasi kondisi ini, yakni dengan vaksinasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020. Namun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 33% warga Indonesia masih menolak vaksin COVID-19 berlandaskan kekhawatiran efek samping dan uji klinis yang terlalu cepat. Kekhawatiran ini relatif tidak berdasar karena dipicu oleh berita-berita hoax. Faktanya, vaksinasi Sinovac dan AstraZeneca yang diedarkan di Indonesia telah mendapat lisensi dari BPOM, di mana BPOM sudah mengevaluasi mutu vaksin serta didukung oleh fatwa MUI bahwa vaksinasi itu halal. Untuk itu kami tim pro setuju bahwa perlu adanya sanksi untuk menjamin program vaksinasi berjalan baik seperti tertuang dalam pasal 13 ayat 4 Perpres nomor 14 tahun 2021. Adapun 3 poin urgensi utama kami adalah: 1. Penerapan sanksi terhadap penolakan vaksinasi merupakan wujud penegakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. 2. Tingkat penerimaan vaksinasi COVID yang tinggi dapat mempercepat bangsa Indonesia untuk mencapai kondisi herd immunity. 3. Bahwa salah satu syarat penerimaan bansos adalah sudah melakukan vaksinasi, sehingga penundaan bansos bukanlah sanksi, melainkan sebuah proses timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Ketiga poin tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari kelompok kami. Interest Republicae quod homines conservatur artinya bahwa kepentingan suatu negara agar warga negaranya dilindungi. Sekian dan terima kasih. Prof. Peter Marzuki pernah mengatakan bahwa manusia sejatinya selalu hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu perangkat aturan untuk memberikan apa yang menjadi hak dan kewajiban, sehingga tercipta suatu keadaan yang damai sejahtera. Penerapan adanya sanksi penundaan bansos bagi penolak vaksin COVID-19 merupakan salah satu usaha perwujudan pemenuhan hak yang disertai dengan kewajiban. Salam sejahtera Dewan Juri sekalian, perkenalkan saya Angelika Milano yang akan membahas mosi dari segi landasan normatif disertai teori dan doktrin hukum berdiri pada posisi pro terhadap mosi perdebatan hari ini. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi, ketika berbicara akan hak dan kewajiban secara esensial di tengah pandemi, maka perlu untuk merujuk pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwasanya setiap orang berhak atas kesehatan. Ketika berbicara hak, maka penting untuk menyertakan kewajiban demi terciptanya hak yang ingin dicapai. Menurut pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 undang-undang tersebut, bahwasanya setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Relevansi hak dan kewajiban ini dalam mosi perdebatan kita adalah bahwa masyarakat perlu untuk menjalankan hak dan kewajiban demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi saat ini merupakan suatu ujian nyata bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap eksistensi kesadaran hukum akan kewajiban yang diemban. Di mana yang dimaksud kewajiban di sini berarti adalah kewajiban untuk menanggulangi bencana COVID-19 melalui program vaksinasi.
Vaksinasi menjadi hal yang krusial ketika kita berbicara akan peningkatan derajat kesehatan dan penanggulangan pandemi. Sejatinya, vaksinasi merupakan jalan yang tepat dan efektif untuk keluar dari kegelapan yang tengah menyelimuti Indonesia selama 2 tahun ini. Dalam pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari perundang-undangan tersebut dapat ditemukan suatu benang merah bahwasanya hak dan kewajiban untuk memperoleh kesehatan dan menjaga kesehatan memang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Untuk itulah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk turut serta mengikuti serangkaian kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Berbicara mengenai hal ini, kebijakan yang paling urgent dan efektif yang sedang dilakukan saat ini tentunya kebijakan wajib vaksin. Peraturan terkait hal ini selanjutnya diatur dalam pasal 13 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dikatakan di sini bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sarana penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dikenai sanksi administratif yang salah satunya tentu adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Keberadaan sanksi penundaan bansos dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dipaparkan merupakan manifestasi dari pemikiran pemerintah akan urgensi daripada vaksin itu sendiri. Eksistensi sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi sejatinya merupakan suatu langkah pemerintah untuk mengarahkan masyarakat melakukan vaksinasi guna mencapai kesejahteraan bersama. Yang terjadi saat ini, masyarakat menolak vaksinasi mayoritas berasal dari kalangan yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Perlu ditegaskan bahwa sanksi penundaan bansos ini tidak berarti mencabut hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial, namun menunda pemberian tersebut hingga masyarakat akhirnya menerima bantuan sosial dalam menjalankan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, demi melancarkan penanggulangan COVID-19, diperlukan sanksi agar hal itu dapat dilaksanakan dengan baik. Eksistensi sanksi sendiri ini memiliki dasar teoritis dalam teori kaidah primer dan sekunder oleh Stig-Stromholm, di mana kaidah primer mengatur tentang tingkah laku dan kaidah sekunder mengatur tentang sanksi. Tak mungkin Stig-Stromholm mengkonstruksikan kedua kaidah tersebut untuk tujuan yang tidak esensial. Sebab, sejatinya kedua kaidah tersebut merupakan satu kesatuan yang membantu tercapainya suatu kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini, kedamaian tersebut adalah untuk keluar dari pandemi. Oleh sebab itu, menurut Dr. Sulistyowati, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan meskipun tujuan hukum tak semata-mata untuk memaksa, namun diperlukan suatu kaidah sekunder sebagai satu kesatuan yang tak dapat dilipaskan ketika berbicara akan tujuan hukum, yaitu kedamaian dalam masyarakat, di mana salah satunya kedamaian saat ini adalah kedamaian untuk bebas dari jeratan COVID-19 tentunya. Alterum nolladere. Perbuatanmu janganlah merugikan orang lain. Menolak vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus tentunya membuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin menurun dan mengalami kerugian yang tak dapat kita bayangkan. Dan untuk itu diperlukan adanya kerjasama dari masyarakat dan juga pemerintah untuk melepaskan diri dari kegelapan pandemi. Tak lain tentunya adalah dengan memberikan stimulus positif berupa sosialisasi dan stimulus negatif berupa sanksi penundaan bansos. Sekian, terima kasih. In casu extreme necessitatis omnia sunt communia, dalam keadaan terpaksa, tindakan yang adil dianggap sebagai suatu tindakan yang diperlukan. Mengingat vaksinasi merupakan salah satu solusi penanganan pandemi, maka sanksi merupakan suatu tindakan yang diperlukan agar pandemi dapat tertangani. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alisa Julia sebagai pembicara ketiga yang akan memaparkan fakta-fakta empiris dan solusi yang akan mendukung argumentasi kami. Herd immunity merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam menangani pandemi. WHO menyatakan bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19 diperlukan 80 hingga 90% masyarakat yang divaksinasi. Ironisnya, hingga saat ini, menurut Covidocs.live, baru 35,38% dari populasi Indonesia yang menerima vaksinasi dengan dosis penuh. Padahal, dengan tercapainya herd immunity melalui vaksinasi, keselamatan masyarakat lebih terjamin, sehingga vaksinasi dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak memenuhi syarat penerima vaksin, maupun masyarakat yang rentan terhadap penyakit. Sejatinya, vaksin-vaksin yang telah tersebar di Indonesia telah mendapatkan izin penggunaan dari BPOM. Izin tentunya dikeluarkan setelah vaksinasi tersebut
melalui uji klinis laboratorium, sehingga aman untuk digunakan dalam menangani virus COVID-19. Namun sayangnya, masih ada masyarakat Indonesia yang menolak dan tidak percaya terhadap vaksinasi COVID-19. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Johns Hopkins Center for Communication Programs, masih ada 34% masyarakat Indonesia yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan, seperti keraguan akan keamanan vaksin dan cemas akan efek samping vaksin. Terlebih lagi, dengan adanya penolakan terhadap vaksinasi ini dapat membahayakan masyarakat Indonesia karena lambatnya kekebalan kelompok tercapai. Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan vaksinasi agar keamanan dan juga kesehatan masyarakat Indonesia dapat terlindungi dengan baik. Sedangkan di negara Singapura, mereka menerapkan kebijakan cuti tidak berbayar dan tidak lagi menanggung biaya perawatan rumah sakit jika mereka yang menolak vaksinasi terinfeksi COVID-19. Hal ini tentunya diterapkan oleh pemerintah Singapura karena sesuai dengan karakter masyarakatnya sendiri, di mana biaya hidup yang tinggi dan biaya perawatan rumah sakit yang juga tinggi. Hingga saat ini, 96% masyarakat Singapura telah mendapatkan vaksinasi dengan dosis penuh, dan Singapura mengalami kemajuan dari fase stabilisasi menuju fase transisi. Sanksi yang diterapkan pemerintah Indonesia juga sudah sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua sebelumnya. Sanksi yang diberlakukan adalah penundaan bantuan sosial. Penundaan bantuan sosial ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Bantuan sosial yang ditunda berupa uang, barang, ataupun jasa kepada seseorang yang menolak mendapatkan vaksinasi, padahal dirinya memenuhi syarat sebagai penerima vaksin. Hal yang perlu ditekankan bahwa bukan berarti masyarakat tidak menerima bantuan sosial sama sekali dari pemerintah, tetapi penundaan hanya bersifat sementara hingga masyarakat tersebut menerima vaksinasi. Sejatinya dapat diartikan bahwa vaksin merupakan syarat untuk menerima bantuan sosial. Meskipun begitu, hak-hak masyarakat lainnya tetap terlindungi, seperti tetap diberikannya layanan kesehatan kepada masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, melanjutkan mekanisme solusi yang telah dibuka oleh pembicara kedua tim pro, bahwa pemberian sanksi merupakan langkah terakhir untuk meningkatkan rasio penerima vaksin. Solusi yang ditawarkan oleh tim kami adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan dan juga manfaat vaksin. Jika masih ada masyarakat yang tidak percaya dan menolak vaksin, bantuan sosial akan ditunda hingga mereka menerima vaksinasi. Res ipsa loquitur, fakta sudah berbicara dengan sendirinya, begitu pula fakta-fakta terhadap vaksinasi COVID-19. Sekian argumentasi dari kami, terima kasih.